orang di sini. Ribuan orang hadir di kios Ojo Keos malam ini. Tanggal berapa sih ini, guys? 18. Tanggal 18 Januari 2026. Ini kita buka atau kita langsung tutup? Buka Buka. Belum dibuka. Oke, kita buka dulu. Selamat malam teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Yang belum duduk silakan mengambil posisi. Posisi di sini tidak menentukan prestasi, jadi aman. Oke, kita langsung aja. Langsung mulai aja kali ya. Jadi nggak usah. Kita langsung mulai di bahasan. Jadi malam ini kita akan apa sih judulnya? Boleh bocoran nggak? Bread Roses jalan-jalan. Bukan. Bread Roses jalan-jalan. Featuring Electric Cats. Oke, Bread Roses jalan-jalan featuring Electric Cats. Yes. Boleh dong applause-nya 1000. Mantap sekali ya. Terima kasih membersamai saya. Ini kita langsung mulai. Jadi gue ganti posisi ya. Jadi gue sebagai MC dengan gue sebagai moderator. Kayaknya mendingan gue. Iya, belum ada briefing guys. Gue menjadi MC, jadi mohon maaf lahir batin. Oke, baik, kita mulai. Ini nggak direkam kan? Atau ada streaming? Enggak kan? Direkam buat Oh, direkam. yes. Oke. Biar saya tahu ya apabila ada yang harus di sensor gitu. Oke. Malam teman-teman yang di online juga yang ngikutin. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini. Cuaca kayaknya agak nggak bersahabat ya, tapi alhamdulillah malam ini kayaknya di luar hujannya berhenti dan udah nggak gerimis lagi. Oke, jadi kita punya Levia Eka Putri di sini. Penyair yang baru aja dapat kesempatan yang sangat baik, terpilih menjadi best 5 besar buku pilihan Tempo 2026. Nah, 2025 ya, sorry, di 2025 kemarin. Dan di sini kita juga punya ada Aldiansyah. Aldiansyah lagi-lagi ya baru menerima award apa, Say? Sutradara terbaik Festival Teater Jakarta. Festival Teater Jakarta. Dan apa nih? Oh, pilihan Tempo lagi. Baik, pilihan Tempo. Mantap sekali. Tempo sangat Bersamai Apple nih Tempo ya. Iya, Tempo kalau bisa endorse. Oke, kita langsung aja kayaknya. Di sini saya ada Levia, ada ada Aldi juga, dan bersama dua anak muda. Saya agak kaku ya di sini kayaknya ya, enggak kan ya? Bersama dua anak muda berprestasi di kancah di kancah seni teater, terus puisi juga gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung lempar, mungkin saya ke Levia dulu ya, dengan beberapa yang ini puisi terbarunya, Bread Roses. Oh ya, tadi saya nggak memperkenalkan diri ya, saya Hamidah. Background saya antropolog, jadi emang sehari-hari sehari-hari meneliti gitu. Oke, Levia, boleh jelasin nggak proses ini langsung aja ya. Jadi nanti kita ke Levia, terus ada penanggapnya di sini ada Lele. Boleh jelasin nggak proses ini, pertanyaan yang sangat basic dan dasar dulu ya, proses kreatif, bagaimana ini puisi keberapa gitu. Mungkin kita semua tahu ini puisi keberapa, tapi mungkin bisa sharing lagi ini puisi keberapa dan gimana proses kreatifnya, mungkin bisa dibagikan ke kita. Cek, oke. Terima kasih untuk Hamidah, luar biasa. Terima kasih.
proses kreatifnya itu panjang sebetulnya untuk menjadi Bread Roses, dan yang nanti akan dibahas Lele paling tahu lah. Lele adalah proofreader pertama puisi-puisi berak aku. Puisi-puisi yang dulu memang awalnya nulisnya romance terus, romance lagi. Kemudian di tahun 2024 karena banyak sekali ibaratnya banyak sekali beban-beban yang ditiban kepada kita gitu ya sebagai human who lives in this country. Aku mulai ikut aksi waktu itu, kemudian ikut organisasi politik perempuan juga, dan disitulah aku mikir kayak kok kayaknya nulis puisi romance aku nggak merasakan ketulusan perasaanku untuk menulis gitu, kayak bukannya nggak merasa puas ya, tapi nggak merasa cukup gitu. Akhirnya aku coba menulis satu puisi yang jadi tombak dari Bread Roses. Itu judulnya Tubuh Negara Mati di Istana. Dan dari situlah aku mulai merajut atau menjahit segala isu-isu, meneliti juga, menganalisa juga. Dan kebetulan di tahun 2024 itu proses kreatifku betul-betul berjalan di rumah sakit. Aku sedang menjadi caregiver untuk kakek aku. Jadi aku betul-betul mengerjakan itu dari awal. Makanya banyak perangkat-perangkat frasa-frasa dalam medis gitu, karena memang seperti hemodialisa, kemudian ada PK, petronium kaligranat, obat untuk ambeien gitu, omeprazol, apapun itu pakai perangkat medis ya, karena proses kreatifnya itu berjalan di rumah sakit. Nah, kenapa juga dipilihnya judulnya Bread Roses? Bread Roses ini puisi-puisi yang aku tulis juga pas aku nganggur. Jadi kayak benar-benar lagi struggling banget untuk mencari pekerjaan, dan setelah menjadi buruh ternyata tetap struggling juga dengan isu-isu yang ada gitu. Jadinya dari satu isu ke isu yang lain aku rajut, aku jahit, dan menjadi Bread Roses seperti itu. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oh, terima kasih Via, boleh applause-nya sekali lagi teman-teman. Mungkin aku ada pertanyaan lanjutan, tapi aku mungkin ke Aldi dulu ya. Ada kita general dulu sebelum mungkin nanti saya akan apabila ada ini ya tema-tema tertentu yang lahir dari diskusi ini gitu. Tanggapan sebagai pembaca pertama lagi tadi disebutkan itu apa yang paling berkesan dan paling menonjol dari kumpulan ini? Apa yang ya apa aja boleh, silakan. Thank you Kamida, thank you juga Levia udah mengajakku untuk berdiskusi malam ini di Ojo Chaos. Senang kembali lagi ke Ojo Chaos, sudah lama kayaknya kemarin ya. Semua selamat ya sekali lagi buat Bread Roses, ini sangat cemerlang, gemilang, berprestasi ya. 5 besar loh pilihan Tempo, bersanding oleh bersama Nirwan Dewanto, Heru Joni Putra, Sapati Djoko Damono. Ya Allah, menjadi apa gedenya namanya? Yohan Fikri juga ya. Iya, luar biasa. Dan senang sebenarnya ketika pertama kali dengar kabarnya, karena itu kayak satu-satunya perempuan yang di 5 besar itu ya. Setelahnya 10 itu 3 ya. Iya. Dan senang juga yang dipilih adalah Levia. Bukannya maksudnya yang karya-karya teman-teman yang lain kurang dari Levia, tapi kurasa karya Levia cukup kuat alasannya untuk ada di 5 besar gitu. Pertama karena dia isunya kuat sekali, isunya relevan sekali, dan kurasa kita perlu membicarakan aktivisme yang less masculine, tidak selalu maskulin, dan itu ada di Bread Roses gitu. Terus juga secara teknik aku bisa dibilang Levia juga menawarkan sesuatu yang lain gitu ya,
dia ada gaya-gaya yang kelangsungan gitu ya, profanitas sehari-hari, tapi juga perangkat puitik, dibalut oleh perangkat puitika yang juga mumpuni gitu. Dia juga tahu teknis, jadi emotionnya raw, tapi juga dia tahu kapan harus raw, tapi dia kapan harus tahu juga perlu gua kemas ini nih gitu. Jadi gua rasa itu kenapa Bread Process itu menurutku cukup layak ya masuk Tempo. Pertama kali baca Bread Process, ini yang draft mana nih? Yang Tumbuh Negara Mati di Istana itu puisi pertama tuh. Ini yang di mana yang gua maki-maki bukan? Bukan. Waktu pertama baca, aku bilang ke Via ini menarik banget, tapi yakin nggak akan menanggung bisa menanggung beban Atik Izamin Hada gitu. Karena jujur aku sendiri menganggap bahwa ketika kita menulis puisi yang dia aktivism, itu tantangannya gede banget. Bagaimana kita biasanya juga terjebak pada jargonistik, pada sesuatu yang pamfletik, sehingga rasanya tuh seringkali puisi-puisinya tuh kayak ceramah gitu ya, preachy gitu. Dikit-dikit kepalin tangan gitu ya. Ayo rakyat muslim kota, gitu. Nah, itu tuh yang dikhawatirkan. Itu juga yang pertama kali aku waspadai ketika membaca puisi-puisinya Levia pertama kali. Di draftnya tuh aku bener-bener, nih anak terjebak gak ya sama trop-trop itu ya, karena ngeri banget gitu. Apalagi ini debutnya gitu, aku cukup mengkhawatirkan itu, terjebak sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi surprisingly ternyata Levia malah mahir untuk tidak terjebak pada trop-trop itu gitu. Dia justru dari awal sudah sadar bahwa mungkin dia sudah sadar bahwa ada kemungkinan itu, sehingga dia kayak ngeramunya pakai teknik-teknik tertentu gitu. Terutama bagaimana Levia juga ngomongin hal yang besar dari yang personal juga. Kalau teman-teman mungkin udah buat baca, Levia itu ngomongin banyak hal, soal negara, soal kapitalistik, soal oligarki, bahkan ada yang buruh, bahkan ada yang ngomongin konflik tanah di Papua, terus Palestina, macam-macam. Wah, hal-hal yang grande itu kan kadang gimana ngomongin ya gitu. Tapi dia bisa gitu. Sebagai contoh, tadi aku nemu, ini yang ngomongin upah. Dia ambeien UMR. Nah, ini kan ngomongin soal upah yang tidak layak ya, permasalahan upah gitu. Tapi Levia bisa menulisnya kayak mana ya? Hari ini tanggal 31 sudah waktunya gajiku berak. Bulan kemarin perutku melilit dalam perjalanan ke kantor swasta. Aku melihat penumpang yang lain juga mencengkram perut-perut mereka, meski tak ada satupun lidah yang bergerak. Sudah pasti gaji kami sama-sama terkena ambeien UMR. Entah karena kami yang jarang merendam gaji dengan PK, atau kalium permangranat masih disembunyikan dalam brankas kantor-kantor investor swasta, atau kapitalis yang melukai anus upah. Hari ini tanggal 31, sudahkah gajimu berak sepenuhnya? Nah, ini kan sebenarnya kayaknya ada isu yang seakan-akan memang mampus lu. Seakan-akan ya udah sehari-hari kita sering ngeluh gitu, kayak di Twitter gitu. Gaji gua belum turun. Belum cair. Gaji gua belum cair gitu. Gaji gue cuma segini lagi bulan ini, dipotong ini, potong A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kadang kalau keluhan itu kan luput ya, sasarannya, targetnya kemana.
Nah, Levia menyadarkan kembali bahwa masalah-masalah itu bukanlah masalah individual, tapi masalahnya sebenarnya sistemik, yaitu ada, yaitu di atasnya itu ada apa? Ada kapitalis yang lagi mencut kita gitu, yang bahkan gaji itu rasanya cuma kayak berak aja gitu, kayak berak kalau dulu siram hilang gitu kan. Nah, hal-hal besar lain yang dikemas dengan cukup rapi karena ada him personalnya, itu yang ayah, negara di mata ayah. Iya. Gimana tuh? Negara di mata ayah. Nah, ini Wow. negara di mata ayah. Sebetulnya aku tidak tahu ayah menyukai negara atau tidak. Namun yang ku tahu, ayahku bekerja untuk negara. Ia bercerita, tulangnya dipukul bengkok ke arah utara. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Ia juga bercerita bahwa jantung Algojo tidak hanya bertekuk pada kerongkongan Kambangan, namun hingga teluk perut Senayan. Algojo urakan di lambung jalan protokol. Setiap kami kena tilang, ayah memasang nomor judi kasino anti polantas tanpa bayar $5 Amerika atau Rp50.000. Terjamin sudah. Kami bebas lawan arah. Aku pikir tidak sia-sia tulang ayah bengkok. Tapi begitulah negara di mata ayah. Selebihnya aku tidak tahu. Mata kami sepertinya baru bertemu 5 atau 6 kali. Aku tidak ingat. Nah, fun fact secara personal cerita gitu. Iya. Siapa? Iya, Ayah apa? gitu. Iya. Ayahnya Levi adalah polisi. Maaf ya Bunda. Yes. My father is a cop, Ayahnya Levi ini adalah polisi gitu. Mungkin lagi rame ya kalau di Twitter kan kemarin ada ya siapa namanya Emi Rodgers tuh kan, bapaknya ternyata si ini gitu kan, dan tidak. Nah, ini Levia patut diapresiasi karena mengakui bahwa bapaknya kepanjangan tangan negara ya. Ini kan kelihatan tuh ayah menyukai negara tidak, namun yang aku tahu ayahku bekerja untuk negara. Nah, lewat puisi ini puisi sebenarnya rasanya personal banget, tapi pelan-pelan kita tahu layer-layer apa yang sebenarnya Levia usaha buka gitu, kayak masalah penyalahgunaan wewenang atau kuasa gitu, kayak lu karena polisi jadinya bebas tilang misalnya gitu, dengan dia pakainya, kalau Levia makanya ayah memasang nomor judi kasino anti polantas metafora gitu tanpa bayar $5 Amerika atau Rp50.000. Nah, ini aja udah mengkukuhkan posisi ayahnya yang dia bukan rakyat biasa kayak kita gitu. Nggak perlu tuh nggak usah tuh bayar pacok gitu, gocap tuh nggak usah, tinggal ngasih nomor bintaranya aja selesai kan gitu. Nah itu yang menarik sebenarnya dari Levia. Bahkan di satu puisi ini selain ngomongin kebobrokan negara, Levia juga ngomongin hal personal tentang ayahnya yang dia juga tidak terlalu dekat sama ayahnya. Yang itu bikin puisi ini tuh emosinya lumayan kompleks menurutku ya. Ngomongin negara lewat hal yang personal. Terus ayahnya seakan-akan jadi perpanjangan tangan negara di dalam rumah. Nah, itu bisa dibayangkan betapa sumpahnya Levia sebagai perempuan, atau bahkan mungkin Bunda juga sebagai perempuan di rumah tidak memiliki bukan hanya sosok tapi ruang privat tanpa kehadiran negara yang bangsat. Kalau kehadiran negaranya benar mungkin nggak masalah. Masalahnya kita tahu negara bangsat, negara udah sakit seperti yang ada di puisi-puisi Levia. Lalu salah satu organnya yang udah ketularan sakit itu, yang udah kanker itu ada dalam rumah lo, gitu. Yaitu adalah para keluarga itu. Nah, itu yang menurutku cukup kompleks. Yuk kunci. Maaf nih. Aduh. Oke, gitu. Iya, Bapak. Kayaknya negara dengar terus marah deh, Iya, makanya iya, mobil lo iya. ditumpahin. Terus ya gitu sih kalau dari aku ya, mungkin impresinya itu dulu kali ya.
Walaupun belum ngomongin ya bread processnya gimana tapi itu dulu deh. Oke, thank you banget nih. Ini langsung Aldi langsung masuk ke intinya ya, nggak pakai babi bu gitu. To the point. Nah, mau balik ke Levia nih gitu. Ini kan judulnya bread process ya, dan kita sebagian mungkin udah familiar dengan bread process misalnya kalau puisinya Levia ini merujuk ke terminologi gerakan atau apakah ada meaning yang ingin pesan-pesan yang ingin disampaikan dari judul. Tadi sedikit menyinggung yang Aldi menyampaikan ya, ini kayak isunya kan sebenarnya dekat ya dengan kita gitu. Isu yang besar, yang grande tentu saja Papua, Palestine, terus miskin urban gitu kan, gaji yang ya udahlah gitu. Tapi juga ada yang ingin disampaikan dan itu sangat dekat gitu dengan realitas sehari-hari. Misalnya kayak siapa di sini yang punya kerjaan 3 ngaku dah kan? 7. Hanya untuk supaya bisa bayar cicilan gitu. Itu kan kalau enggak, nah udah ngambil kerjaan. Berarti siapa tadi kerjaan 7 kan? Tapi kena GER. Nah, Asam lambung. mau dibilang kasihan tapi mau bilang mampus tapi kesian gitu kan. Oke, dengan segala penyakit yang ada di sini, ini dengan kompleksitasnya, dengan juga penyakit yang dekat, GERD tadi disampaikan, terus penyakit yang di relasi dengan keluarga, dengan kekasih, dengan mantan kekasih gitu. Apa yang ingin dipasangkan dengan judul si bread process ini? What's the notion behind? Pertama-tama, kenapa judulnya bread process? Tentunya karena ini gerakan buruh di tahun 1911. Di kala itu banyak ribuan orang itu mogok kerja karena memang dia tidak dibayar dengan sepantasnya gitu. Tapi kalau misalkan kenapa N-nya aku hilangin, banyak yang nanya jadinya bread process gitu. Apakah ada meaning tersendiri? Sebetulnya meaning tersendirinya nggak ada, sama seperti gerakan buruh. Dan romance, aku tuh memakai perangkat romance untuk membicarakan penyakit-penyakit itu. Itu penyakit-penyakit dari buruh yang sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi internasional. Karena IWD aja asli namanya itu International Women Workers Day, tapi workers-nya itu hilangnya. Seperti itu gitu. Jadi aku memakai perangkat-perangkat kayak misalkan tadi Lele ngomong ambeien UMR. Ambeien UMR itu kan ada istilahnya PK. Jadi kalau kita sakit ambeien itu harus direndam pakai PK. Dan itulah perangkat yang aku pakai. Dan di zaman ketika di momen aku menulis itu, yang aku ingat ya keluarga aku, kakekku gitu. Karena dia sakit ambeien dan dia harus direndam PK itu setiap hari 2 kali. Dan itulah kita di negara ini, sama gitu. Kita juga sedang sakit gitu, negara ini sedang sakit. Tapi di kacamata aku, supaya ini general ya, sebenarnya nggak di negara ini aja, tapi mungkin di seluruh dunia perputarannya sedang sakit gitu. Makanya aku bawa Palestina, tentu saja aku bawa Papua, seperti itu. Kalau judulnya bread process, karena memang awalnya itu mau judulnya Tubuh Negara Mati di Istana. Kemudian kami berdiskusi kembali sama Hanung, tapi Hanung udah hadir di sini. Jadinya bread process aja Vi, tapi lu kuat nggak puisinya ditambahin 10 lagi. Jadi 10 puisi tentang kakekku itu semuanya tentang ambeien, hemodialisa, itu aku buat dalam seminggu. Itu luar biasa. Itu aku harus bener-bener menguras emosi, karena memang aku sebegitu sayangnya gitu loh sama kakekku gitu, karena aku nggak ada sosok ayah dari kecil, adanya kakek gitu. Dan kakakku nih dulu kerja di Bank Indonesia selama 37 tahun.
tapi ya dia sakit, dia dapetnya sakit, gak dapet apa-apa, nothing gitu. Kayak makanya aku ngomongin hemodialisa dan dia masih dan beliau masih hemodialisa sekarang 2 kali seminggu gitu. Dan penggambaran perangkat-perangkat keluargaku ini aku pakai ya karena ya itulah romance dalam hidupku. Akhirnya aku temukan bukan sekedar mantan kekasih aja, ada mantan kekasih beberapa memang, tapi romance sesungguhnya itu romance paling paling atas bagi aku sekarang adalah keluarga. Itu sih, itu dari aku. Oke. Dalam ya kayaknya ya. Dalam sekali. Tadi bentar nih, saya mencoba menavigasi nih. Ini kompleks banget ya. Tadi dibilang romance dan romansnya romance, kesehatan, penyakit gitu. Teman-teman kadang ini bukan saya sih yang bilang, tapi ya peneliti psikolog, walaupun saya peneliti tapi outside of my expert knowledge, katanya kita mengetahui bahwa kita punya isu mental itu dari relasi romansa gitu. Dan romansa di sini yang Levia masukkan romansa dengan keluarga, walaupun tidak terbatas romansa dengan keluarga, tapi ada juga romansa dengan Mantan kekasih ada. mantan kekasih gitu. Dan mungkin romansa dengan ini ya, saya mau ada satu hal yang mungkin romansa tentang mitos, tentang mitos seperti gini. Kan kita punya gambaran ideal nih, yang ideal tuh seperti ini gitu, dan keidealan itu dicekokin dan internalisasi oleh, saya mau bilang negara ya, salah satunya ya gitu kan the state and the notion ya, gitu. Juga oleh generasi sebelumnya, oleh apapun ya gitu. Nah, bagaimana mungkin aku ke Lele dulu nih ya. Aldi, gimana nih menurut lo? Ini mitos-mitos ini diapain sih nih? Ini bikin sakit sih ini gitu. Yang membuat akhirnya masyarakat tuh detach dengan dari realita. Kayak banget ya redaksi gue. Lanjut saya. Oke. Mitos atau mungkin aku juga doktrin kali. Betul, bisa doktrin, mitos, dogma. Lumayan. Iya. Itu asal gua naik kayak. Berat banget kayaknya topik sama puisi sama hidup seberatan nih puisi ya. Iya, itu menarik sebenarnya karena aku jadi ingat ini lagi apa, Yuval Noah Harari itu apa, bahwa dari dulu tuh kita manusia senjata yang paling mematikan itu bukan nuklir, bukan apa, tapi sebenarnya adalah cerita dan mitos-mitos gitu. Karena kalau dibilang gosip gitu. Karena apa namanya, bahkan dulu siapa sih namanya Erectus itu kayaknya yang sebelum kita gitu itu Sebut aja nenek moyang kita. Ya. Tapi yang sebelum kitanya ya, sebelum kita siapa ini? Kita itu punah gara-gara yaitu salah satunya spesies kita yang sekarang itu lebih pandai untuk bercerita. Kemampuan intelektualnya lebih ada, jadi dia tidak terbatas pada kemampuan otot gitu, tapi dia juga menggunakan strategi di dalamnya gitu, dan salah satunya juga cerita dan mitos gitu. Nah, dan kurasa itu sampai sekarang ternyata masih jadi senjata paling ampuh gitu untuk siapapun untuk ngambil kuasa atau megang kuasa, dan itu yang dilakukan sama negara kita sekarang gitu ya. Dogma-dogma yang kita alami di Indonesia tentu banyak banget, utamanya misalnya bagaimana kita selama ini dicekokin soal pengambil ketaman
PKI gitu, kasus 65 yang nggak sudah sampai sekarang, dan seakan-akan hantu-hantunya masih ada sampai sekarang gitu. Hantu-hantu komunis seakan-akan diciptakan untuk menggayani kita sampai sekarang gitu. Padahal itu bukan hantu komunis yang patutnya kita takutin, justru adalah hantu-hantu Orba gitu. Nah, kurasa yang patut cukup tuding hidungnya atas dogma-dogma ini, dan tentu ditepuk tangani atas kepiawaiannya adalah kepenguasaan masa Orba selama 32 tahun. Dan itu ada yang di sini ya. Jadi apa? Ya asam lambung 98 tumbuh negara mati di istana. sama 30 tahun. Nah, menurutku 32 tahun ini waktu yang lebih dari cukup untuk menanamkan dogma-dogma yang kuat dan mengakar dan menumbuh. Itu yang paling mengerikan sebenarnya ya, menumbuhnya itu loh. Karena kalau dibayangin gitu, apa-apa yang terjadi sama generasi sekarang kayaknya juga nggak lepas dari 32 tahun itu, karena itu ternyata memengaruhi cara didik orang tua kita. Militaristik segala macam. Halo, selamat datang seniman. Militaristik segala macam itu kan juga cara didiknya menumbuh ya, akhirnya turun ke kita gitu. Nah, itu bagaimana kurasa negara menggunakan dogma hingga dia menumbuh di unit paling terkecil, yaitu adalah keluarga gitu. Jadi kurasa sebenarnya pilihan paling tepat ketika ingin membicarakan negara, tapi melalui unit paling kecil yaitu keluarga gitu. Ya, aku jadi ingat juga misalnya bagaimana dramawan-dramawan Amerika itu banyak banget mereka menulis drama yang temanya keluarga gitu. Dia berputar pada masalah keluarga. Tapi di meja makan itu, dramaturgi meja makan itu yang dihidangkan itu bukan hanya makanan dan minuman enak, tapi juga masalah-masalah negara. Gitu. Tapi juga masalah identitas mereka, identitas negara mereka. Nah, itu kan juga menurutku memang terlihat ini negara ini sakit atau tidak itu dari bagaimana keluarga itu saling berbicara satu sama lain. Nah, itu ya, ini gue agak kemana-mana ya, sorry. Kayak gitu deh, kayak gitu. Oke. Satu lagi ya sebelum gue lempar ke audiens untuk pertanyaan. Ini kan teman-teman, buku ini tuh syarat trauma ya. Jadi sebenarnya ini bisa memancing, ini bisa jadi salah satu triggering yang cukup kuat ya bagi mereka karena penuh dengan trauma gitu. Nah, satu tadi yang kepikiran adalah keluarga ya, dan di sini kan masih di sini ada dogma terkait keluarga yang relasi dari darah ya gitu, dan trauma diwariskan generational trauma dan salah satu gue tadi mau menyebutkan titik penularan kayak adalah di keluarga gitu. Via, mungkin sedikit sebelum kita lempar ke audiens, sejauh mana sih sebenarnya puisi ini menggambarkan terkait relasi dengan trauma gitu, dan posisinya dengan keluarga, dan apakah ini semacam jadi representasi bahwa trauma yang ada itu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan negara, atau bahkan negara yang membuat trauma itu sendiri. Waduh, ini banget nih gue nih. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Kak Bila, sebenarnya terima kasih juga buat Lele, tepuk tangan dulu buat Lele. Ya, kenapa kakekku ini orangnya pendiam. Dia nggak pernah tersenyum. Dia nggak pernah senyum. Dia wajahnya selalu marah. Tuh mama bunda aku ketawa.
wajahnya selalu marah. Tapi dia hanya tersenyum ketika melihat aku, gitu. Aku satu-satunya perempuan di keluarga yang tidak pernah terkena apapun gitu ya. Gak pernah terkena trauma dari kakekku gitu. Dan aku kalau Kabik bilang traumanya itu dari keluarga atau dari negara, oh jelas dari negara. Aku betul-betul sakit hati, kecewa, dan apa ya, karena generational trauma kakekku ini dari zaman datu kita di Solo. Kebetulan aku orang Padang dari Solo, suku kami Tanjung. Dan dari situ tadinya kakekku itu mau kuliah kedokteran. Kemudian karena kondisi finansial keluarga yang parah banget dan hancur, akhirnya dia punya adik itu ada 9 bersaudara. Orang Minang memang sudah 10 ya, 10 bersaudara. Mungkin orang-orang Minang sudah tahu ya, banyak anak banyak rezeki biasanya ya Minangnya gitu. Dan patah di situ mimpi kakekku, dan begitulah jadinya muncullah generational trauma dan mental health awareness. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Kayak dan Lele juga pasti tahu lah. Pasti kalau misalkan ada yang marah atau ada yang melakukan kekerasan, dibilangnya oh dia adalah orang jahat gitu, tanpa mengetahui background dari orang itu sendiri. Seperti itu gitu. Jadi memang buku ini tuh aku beneran marah sama negara karena lo yang bikin keluarga gue kayak gini gitu loh. Bukan keluarga gue yang mau kayak gini gitu, tapi lo yang bikin keluarga gue kayak gini gitu. Kebetulan nenekku juga sangat-sangat trauma dengan tragedi 98 karena teman dari tetangga kami itu korban ya. Dan juga teman dari bundaku sendiri pernah diceritakan hilang waktu di tahun-tahun itu gitu. Makanya aku tuh dilarang untuk demonstrasi atau aksi dulu, betul-betul ketat tidak boleh membicarakan soal politik dari dulu sama nenekku, karena beliau setakut itu sama zaman Orde Baru seperti itu. Itu sih, jadi kalau ditanya ya betul, gue beneran marah sama negara karena lo nih yang bikin keluarga gue kayak gini. Tapi alhamdulillahnya di generasi ibuku 3 bersaudara, mereka sama-sama mau memberantas semua generational trauma itu. Pokoknya ya kalau urusan keuangan kita nggak boleh dilempar ke generasi yang muda. Seperti itu sih dari aku. Oke, ini ada. Udah ada. Ada saya dikasih. Itu aja sih dari aku, thank you. Oke, baik. Banyak ya, termasuk finansial trauma juga salah satunya. Yes. Oke, ini finansial? mau nambahin lah sebelum ini. Apa itu finansial? Mau nambahin? Gimana lagi? Gue denger aja udah trauma. Iya, bahkan saking traumanya tuh, saking trauma itu mengental, Iya. mimpi aja. Lengket juga. Ya, mimpi aja itu adalah privilege karena tidak semua Ya, orang. Iya. Ini ada satu puisinya Levia nih. Mimpimu ke New York, hah? New York. Cuci darah upah. Nah, teman-teman mungkin yang di sini nggak harus punya mimpi ya. Punya mimpi nggak punya mimpi, kalau ada yang mau nanya silakan. Sesi. Bagus juga tuh bridging-nya. Regis gue jayus banget. Tapi mau tanya ada langsung kan? Silakan yang mau nanya. Biar gue nggak banyak ngoceh. Nah, Mas Fahri kayaknya mau nanya deh. Kayaknya Mas Fahri mau nanya deh. boleh, silakan. Atau mungkin yang mau kasih review buku yang udah baca. Kan ada yang udah baca. Umberto. Di sini ada kritikus sastra loh, parah. Aduh ngeri, ada musik. Aduh ngeri. Ada esais loh, ada musisi kan. Pada nggak ada yang mau nanya, waduh. Manis Mau ini. ngasih pengalaman Boleh. mungkin habis Komentar deh, komentar deh. Nah. Sebut langsung ya. Iya tuh dong. Ya, terima kasih teman-teman, nama saya Berto. Bukan pertama, gua kayaknya termasuk awal-awal langsung pesen bukunya Levia nih. Keren. Terus sudah punya, terus sudah ditandatangani. Jadi gua rasa ngapain gua bawa udah ditandatangani. Jadi gua dibawa. Cuma terus yang kedua minta maaf karena belum baca. Karena memang biasanya gua simpan terus baca ketika ada waktu lengang. ini loh, bukan ada
udah beli-beli terus pada ngantri gitu loh untuk Reading list, baca reading gitu. list, reading list. Cuma problemnya bukunya Levia ini kalau mau baca sekarang gue jadi bingung karena udah terlanjur dapat award gitu loh. Jadi gue takut ketika gue baca tuh udah ada beban apa istilahnya, beban bahwa oh ini tempo nih, jadi akan dibaca dengan dengan hati-hati. Cuma memang benar gitu. Tadi mungkin Lele bercanda, tapi menurut gue itu serius ya. Ini anak nanti mau jadi apa gitu ya. Buku pertama langsung jadi 5 besar Tempo gitu kan. Buku kedua, wah Katulistiwa Kusala Sastra ya kan. Kusala Sastra. Oh ini juga udah besar ntar nih. Oh iya benar, bisa masuk Kusala Sastra yang nanti. Oh iya bisa benar. Mudah-mudahan gitu. Cuma tadi bahwa memang kalau bicara tentang keluarga dan melihatnya dalam konteks lebih besar itu menurut gue ya memang gitu ya, artinya dengan perspektif feminis dan lain sebagainya dulu banget gitu kita tidak melihat keluarga sebagai sesuatu yang penting gitu dalam konteks politik, dalam konteks sejarah gitu ya. Tetapi misalnya peneliti Jepang Kurosawa itu kan Aiko gitu juga kan sebetulnya sudah melihat itu gitu. Dan juga sebenarnya juga naskah-naskah atau karya-karya sastra kita sebetulnya sebenarnya kalau menurut gue juga ambil dari Umar Khayyam deh gitu kan, juga sudah mulai dengan keluarga gitu ya. Bahkan Pram pun sebenarnya keluarga sebenarnya. Bumi Manusia itu kan bicara tentang Nyai Ontosoro dan segala macam gitu. Bukan pasar malam dan lain sebagainya gitu. Cuma mungkin tadi bukannya gua nggak baca-baca amat gitu buku yang tadi, bukunya Levia ini sudah sempat gua lihat, maksudnya belum dibaca dengan sebuah membaca yang serius gitu loh, tapi buka-buka melihat beberapa puisi itu sudah gua lakukan gitu ya, jauh sebelum waktu udah dapat pertama kali itu loh di akhir tahun lalu ya. Lalu menurutku memang cukup segar, meskipun perlu gua jujur bahwa di akhir-akhir ini juga tidak banyak puisi Indonesia yang gua baca, tetapi menurut gue cukup segar dari perspektif pengetahuan gua yang mungkin agak kadaluarsa ya dalam konteks puisi Indonesia. Artinya mungkin buku-buku terakhir di akhir-akhir tahun lalu segala macam tidak semuanya gua tahu gitu loh. Jadi puisi-puisinya tidak semuanya gua tahu, tapi menurut gua punya Levia ini cukup segar. Nah, gua nggak tahu sebenarnya kan Tempo tuh ada nggak sih dia ulasan ininya gitu terhadap ini tuh yang gua belum baca gitu, yang mungkin dari Lele atau Via bisa ceritain gitu, atau udah membaca bisa sharing juga ke kita supaya kita juga tahu apa sih kekuatan dari buku ini yang dilihat oleh para juri si Tempo ini gitu ya. Ada nggak? Nggak ada ya? Belum. Tempo ya? itu cuma ngulas pemenang sama 2 buku kumpulan puisi rekomendasi. Oh, oke. Jadi belum ya? Belum. Ya. Belum ada jawaban dari Bu Sinta, tapi aku udah nanya ke Bu Udah Sinta nanya ya, ini langsung. apa ya benar, karena Dijawab itu sama Bu penting Sinta. ya. Karena menurutku ini yang sebetulnya pertanyaan selanjutnya gitu, karena pembicara ini kan juga udah pernah bikin buku puisi terus habis itu nggak ada kabar lagi. Iya, yang ini ya. Buku berikutnya kapan gitu. Jadi pertanyaannya dua-duanya ke Iya. Levia dan Lele, karya berikutnya Sama ini juga nih. akan apa gitu. Iya, betul. Dan khusus untuk Levia kan dengan pembahasan mengangkat keluarga, apakah tema keluarga ini dan keluarga sendiri ini masih menyerupakan sesuatu yang menarik untuk digarap dalam karya-karya selanjutnya, atau ada kepikiran untuk menggarap tema apa ke depannya gitu. Abis ini lo ya. Itu mah kalau gue basa-basi doang. Ini yang penting. Untuk karya selanjutnya ya Bang Berto ya.
Sebetulnya di puisi terakhir Bread Roses ini aku udah ngasih highlight ketika aku bilang dan karena itulah puisi bukan lagi perihal menghafal kata sandi emailmu, nomor rekening judulmu itu, sampai menghafal ulang tahunmu, menghafal boarding pass, menjadi rekah remang wajah mantanmu pada vas bunga meja makan, gagal move on untuk kesekian. Tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tapi tidak ada yang mampu mengalahkan detak jantung 10 tahun terlelap di atas dasar Bali oranye dan dengan eksistensial pintu rusak yang menangis atau pintu yang telanjang. Jadi itu udah highlight untuk buku-buku kedua yang akan membahas tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Seperti itu, gitu. Itu sih, itu sudah ada highlightnya. Tetap puisi atau bentuk lain? Mungkin akan ada beberapa prosa-prosa dan eksperimental lagi sih, kayak di sini kan aku main eksperimentalnya di Bread Roses ya. Bread Roses yang pertama gitu. Dan ada juga hemodialisa buruh rumah tangga yang sebenarnya bentuknya seperti prosa gitu. Jadi itu sih kalau untuk karya aku selanjutnya, dan kemungkinan diterbitkannya masih di rantai toh di Ridwan tentu saja. Itu sih dari aku, terima kasih. Nah silakan, ini kalau Aldiansyah Azura ini kan bukunya juga bagus, dia ramai banget yang datang 100 orang waktu itu diskusi. Nah silakan Aldiansyah Azura. Di Ruru Radio servernya sampai Iya, Itu kayaknya lebih di boykot deh itu. Itu di boykot Kak. Coba kamu cek deh. Apa tadi sih? Apa Buku karya selanjutnya. Gue tuh takut jing sebenarnya kalau ngomong-ngomong tuh. Takut nggak jadi gitu. Jadi Karena jujur lagi mandek nih ya. Lagi emang fokusku lagi lumayan lagi di teater dibanding buku gitu. Karena pikir-pikir kayaknya jalan gua di teater ya, bukan sastra ya. Sastra tuh ribut-ribut mulu, capek ya. teater juga ribut mulu. Iya, tapi ada dua sebenarnya, buku puisi sama puisi sama novela. Lagi ngerjain novela juga. Kenapa dua? Karena sebenarnya bahannya satu. Jadi bahannya tuh studi karakter. Jadi gue bikin karakter yang terinspirasi dari tokoh di filmnya John Waters, Pink Flamingo. Nama karakternya Divine, itu tuh dia kayak drag queen yang ngambil estetikanya tuh dark queer gitu loh, queer yang kriminal queer gitu. Jadi mau ngambil ke sana. Berprestasi, menarik. Jadi agak-agak anarko, bencong-bencong anarko sini ada tuh. Kayak gitu. Kalau boleh bocorin, kalau puisi udah ada judulnya, judulnya Cong Fatale. Kalau novela, title-nya Walk in Progress, judulnya Berdendong dalam Kubur. Nah itu aja. Itu tau gak jadi gitu ya. Aduh, mau bikin Suicide Squad lele. Oke, thank you Berto ulasannya. Ini tenang aja ya, kalau Levia kenapa-napa, dia sombong, angkuh, di sini ada maknya, kita aduin nanti. Iya benar. Benar kan? Jadi ya tante boleh ya izin. Bunda, jangan Bunda. Nanti dia marah kalau dipanggil tante. Bunda izin ya ini. Sama ada argojonya tuh belakangnya. Gue deh, argojo. sedikit juga sih karena Lele ngomongin novel, sebenarnya aku juga lagi mengerjakan novel. Sama sih lah kita. Lu ikut-ikut gua. Ya kan lu yang ngajarin gue, gimana sih? Emang, dan novelnya juga tentang perempuan, fantasi, mengangkat perihal pernikahan dan perceraian gitu. Karena kadang hal-hal itu kan sudah menjadi hal yang umum sekarang, tapi di zaman aku dulu tuh belum gitu. Jadi aku akan mengangkat itu dan juga memakai perangkat-perangkat yang sama seperti Bread Roses
Jadi ditunggu saja. Baik, ini ngomong-ngomong kalian berdua produktif banget nih di Marsik. Ini anak-anak makan apa? Anak-anak muda ini ya. Gak produktif makan lebih sekali. tepatnya. Atau jarang buka ini. Oke, thank you Bertos. Next ada lagi mungkin yang mau komentar bukunya. Mas Fahri kayaknya mau deh, Mas Fahri kayaknya mau deh. Boleh banget. Udah di sini aja. Boleh. Iya boleh. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Fahri. Mungkin saya nggak akan seperti Kak Berto yang dalam ya. Saya seperti biasa hanya sifatnya luaran aja. Saya sudah baca beberapa bulan yang lalu dan saya tidak menamatkan berkali-kali karena buku ini menemani saya selama perjalanan dari rumah ke kantor. Di MRT itu saya selalu baca buku Brad Roses gitu. Wow, terima kasih. Sampai saya punya eksperimen bahwa ini buku puisinya Levia ini kalau dibaca dari atas ke bawah marah, dari bawah ke atas pun puisinya tetap marah. Udah marah. Jadi seperti itu. Lalu mungkin selain keluarga, Levia juga menceritakan bahwa perjuangan perempuan yang datang dari Gang Ketapang. Maaf, bisa aja kayak. Iya, feedback. Dari Gang Ketapang ya gitu ya Levia di Jalan ke Dondong. Oh, jalan ke Dongdong ya, maaf. Jalan ke Dongdong gitu. Bahwa Levia selalu kalau di bukunya itu selalu bergerak dan melakukan perlawanan lewat hal-hal yang kecil. Berangkat dari hal yang kecil, keluarga, dari kolektif yang kecil yang datang dari Gang ke Dondong. Iya. Gang atau jalan sih? Jalan ke Dondong. Oh, jalan ke Sekretnya Dondong. Perempuan Mahardika Ya, itu. seperti itu, sekretnya Perempuan Mahardika dan lain-lain. Atau dari mungkin dari atelier gitu ya, di situ ada dari Rawamangun. Mungkin kalau saya boleh bertanya atau membandingkan puisi Levia dengan puisi-puisi sebelumnya yang lahir sebelumnya ya, kayak di tahun 98 misalkan ada Wiji Tukul dan lain-lain. Itu kan punya tendensi yang sama ya, soal kemarahan pada negara, soal bagaimana keseharian itu membentuk atau menciptakan sebuah kemarahan gitu. Kalau di Wiji Tukul kita melihat buruh yang ngutang lagi, atau misalkan satu bentuk perlawanan gitu dari kelas buruh. Nah di Levia ini sebetulnya apa yang membedakan kemarahan Levia selain yang tadi berangkat dari hal-hal yang kecil itu dengan puisi-puisi yang sebelumnya di tahun 98 atau di tahun-tahun sebelumnya gitu. Di Hasanah Perpuisian Indonesia itu Levia bermain di mana menyoal kemarahan dan kritik negara gitu. Sip. Terima kasih. Oke, thank you. Oh, satu lagi, lupa. Boleh, silakan. Boleh. Oh, melalui puisi Levia ini saya melihat ini jadi kita bisa tahu bahwa struktur batin generasi hari ini gitu, yang seringkali dicap sebagai generasi strawberry, lembek, tidak tahan banting dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya patut diapresiasi oleh kepada Levia, bahwa terima kasih Levia sudah menggambarkan struktur batin generasi kita, generasi hari ini, kepada mereka yang seringkali memicingkan mata pada kita, gitu loh. Generasi strawberry lah, nggak tahan tekanan dan lain-lain. Atau misalkan yang paling sering kita dengarkan sesuatu yang generasi yang selalu Gen Z yang lembek. acuh pada persoalan sosial gitu. Nah, jadi melalui Levia kita berterima kasih bahwa buku puisinya itu menampilkan struktur batin yang sesungguhnya tidak pernah dimengerti oleh kekuasaan. Terima kasih Levia. Terima kasih Mas Fahri pertanyaannya. Dalam nih pertanyaannya, langsung aja kali ya. Langsung. Jadi apa perbedaannya dengan struktural dari zaman dulu gitu ya? Karena aku juga sudah membaca buku-buku puisi dari Wiji Tukul, semuanya Sapardi aku sudah riset gitu. Kerjaanku tuh kalau dulu patah hati pokoknya ke perpustakaan, udah intinya itu. Intinya itu gitu. Aku tuh kenapa aku bikin puisi ini? Aku tuh nggak menemukan perempuan
yang berani cantik gitu, perempuan rupawan cantik, ada tokohnya gitu, tapi marah gitu. Makanya di sini kan aku kan banyak bilang, misalkan kayak di satu puisi yang menurutku ini banget, apa namanya, Gen Z banget gitu ya. Mata yang begitu pagi bersemayam di atas meja judi mantan pacarku di malam itu. Itu kan kayak bukan bahasa yang bener-bener bahasa kita sehari-hari aja gitu, bahasa Gen Z gitu. Kemudian dilanjutin, di malam itu saat token listrik kembali berbunyi, ia menelponku, merengek minta 50.000. Itu udah pasti mau kondo kalau anak Gen Z yang baca. Tapi kalau misalkan yang lain, generasi lain mungkin mikirnya, oh ini begini gitu. Karena aku tetap percaya itu puisi itu tetap selera gitu ya. Makanya aku berusaha di sini memakai struktural bahasa dan kata-kata dari Gen Z dan Gen Alpha. Kebetulan karena aku pengajar bahasa Inggris, jadi ternyata mereka tuh nggak nutup mata kok soal politik atau isu apapun gitu. Mereka membuka matanya. Mereka tahu kalau misalkan negara itu sedang kacau, kemudian taxes itu naik, kemudian bahkan harga telur itu mahal sekali. Mereka nanya ke aku, kemudian kenapa MBG, Miss kenapa MBG itu dibaginya, Miss why we get the MBG, mereka bilang gitu, karena nggak salah sasaran gitu. MBG malah dikasih ke sekolah swasta, yang dimana itu bener-bener wow, unbelievable gitu. Dan murid-muridku pun tahu gitu kalau aku menulis puisi yang seperti ini gitu. Jadi bagi aku, visioner aku juga ya Mas Fahri ya gitu, membuat bahasa-bahasa baru ini supaya nanti Gen terus-menerus berani untuk membuat bahasa mereka lagi gitu, yang stylenya seperti ini. Itu sih dari aku. Terima kasih. Thank you Levia. Boleh, silakan. Nambahin dikit, karena pertanyaannya menarik, apa yang ngebedain puisi-puisi Levia? Puisi Levia mungkin dalam artian puisi yang namanya perlawanan ya, aktivism. Ya sebenarnya kalau dibandinginnya sama Wiji, sama Rendra, kurasa ada yang lebih dekat misalnya Tuti Herati gitu ya. Kalau kita ngomongin puisinya Levia gitu. Walaupun memang Tuti Herati bahasa-bahasanya memang seringkali dia berputar pada eksplorasi tubuh perempuan ya, pembebasan tubuh perempuan dan sudut pandang politik feminisnya itu memang kencang banget. Nah, tapi kalau misalnya kita bedainnya sama siapa namanya, Wiji atau sama Rendra, berasanya adalah puisi-puisi Rendra terutama misalnya, ya rasanya kan karena memang itu untuk dibacakan ya, tujuannya buat deklamasi itu. Jadi puisi-puisinya memang ya rasanya pamfletik gitu ya kan, ya, sesuai dengan puisi. Nama ini julukannya ada puisi pamflet gitu, karena emang gimana caranya dia puisi itu dapat membakar semangat dan amarah rakyat pada waktu itu. Jadi kebanyakan memang kata-katanya dibuat cukup lugas gitu, kayak Sajak Sebatang Lisong misalnya, terus apa ya, Sajak Sebatang Lisong yang paling ini ya, atau Wiji Tukul gitu. Cuma yang menarik dari Wiji kan, bedanya Wiji sama Rendra misalnya, kita tahu Wiji kenapa puisinya terasa lebih menyala dan kadang lebih jujur, karena kita tahu Wiji berangkat dari akar rumput itu sendiri gitu, dibandingkan Rendra. Kita tahu Rendra itu dia ningrat, dia tuh priai gitu, orang kaya yang dari SMP sebenarnya udah mainnya udah kemana-mana gitu kan. Dia udah privilege banyak dan dekat sama seniman-seniman pada masa itu gitu, dari dia kecil. Nah, karena Wiji berangkat dari akar rumput itu sendiri, maka puisi-puisi perlawanannya terasa lebih dalam dan lebih menyentuh gitu.
kayak saja kayak dia yang aduh yang ikan asin dicolok kucing tuh. Colok kucing. Ikan asin di kucing tuh menurutku itu lucu tuh, itu anekdot yang sakit gitu, anekdot yang ironik gitu, karena itu ngomongin orang yang lagi mau makan lauknya udah tinggal ikan asin satu-satunya, terus cuma ditinggal bentar, ikan asinnya digondol kucing, habis itu bingung mau makan apa. Itu tuh lucu kalau dibaca, tapi juga aduh sakit. Ini kan nggak mungkin dialami oleh Rendra kayak gitu ya. Nggak akan mungkin, udah nggak mikir ya, Rendra mana mikir hari ini makan ikan asin atau enggak kan gitu ya. Maaf Rendra. Gitu. Tapi gitu. Nah, balik lagi ke puisinya Levia. Nah, yang membedakan sebenarnya adalah sudah pasti semangat zaman. Semangat zamannya beda banget gitu, sehingga bahasan-bahasan yang perlawanannya pun beda lagi gitu. Nah, isunya, musuhnya beda lagi. Doi musuhnya itu bukan cuma state, negara, tapi doi musuhnya juga sistem hetero patriarkal yang juga dilanggengin sama negara. Nah, dia punya kesadaran bahwa musuhnya itu juga. Tapi kalau puisi-puisi pamflet kayak Rendra, dia kan tidak punya kesadaran itu. Walaupun dia punya puisi judulnya Bersatulah Pacur-Pacur Kota Jakarta, misalnya gitu ya. Tapi aku rasa kesadaran macam itu tidak terbangun di puisi-puisi lainnya gitu. Sama halnya Wiji ya, Wiji musuh yang diserang adalah kapitalisme, itu juga negara gitu. Penguasa waktu itu ya Orba, Soeharto. Nah, kalau dia karena punya kesadaran tentang sistem heteropatriarkal, maka musuhnya itu juga gitu. Nah, itu yang menarik dari aktivisme di dalam Black Roses, aku rasa gitu. Jadi aktivismenya nggak melulu maskulin. Kadang kita ketika berbicara buruh, kita juga lupa bahwa buruh laki-laki dan buruh perempuan itu masih dibedakan. Baik dari upah, dari jam kerja, dari perlakuan, dari hak lain kayak hak cuti segala macam, itu tuh beda. Jadi ketika ngomong itu buruh Indonesia, lu yakin buruh semuanya nggak yang diperjuangin? Nah, di dalam Black Roses itu kan ada spesifik itu, yang diperjuangkan adalah buruh. Oke, buruh, tapi kita jangan lupa ngomongin buruh perempuan karena dia punya needs yang beda sekarang dari dulu gitu. Ya bayangin 1911 gerakan ini muncul, Black Roses waktu itu memperjuangkan upah dan jam kerja kalau nggak salah. Terus sampai sekarang itu masih diperjuangkan. Ada waktu berapa tahun tuh dari 1911 sampai 2026, coba dihitung. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11. Nah gitu maksudku. Nah itu jadi kurasa itu yang bikin dia puisi ini berbeda dari puisi-puisi aktivisme yang lain, terutama pada zaman itu. Dan mungkin itu juga menjawab pertanyaan Bumberto yang kenapa ya bisa masuk Tempo. Kalau bagi jurinya sih begitu gue melihatnya ya, harusnya. Tapi nggak tahu deh jurinya melihat apa, kita nggak tahu. Kita tunggu dari Bu Sinta. gitu. Thank you. Oke, thank you Le. Ini kita 10 menit terakhir nih ya. Udah kayaknya. Nah, oke, lemparan terakhir ada Bunda, mau silakan. Ini dia lah. Ini Ini boleh sambil duduk nggak ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misan, orang tua dari Levia. Ini kali ketiga datang ke diskusi bukunya Levia, Black Roses, ya, dimana buku pertama dan langsung debut, ya langsung terpilih. Jujur waktu Levia nulis tuh, kalau dicek kita belum lagi nulis, sampai akhirnya tiba-tiba, buku gue terpilih gitu. Oke, gitu. Cuman gitu ya, karena memang Bunda tidak mengerti sastra, jujur ya. Dulu terjunnya di dunia musik sama teater. Amazing.
Diva juga. Beda. Pianis dulu, mamaku pianis. Seni dan Di budaya pasang kita dia. luas ya. Nah, jadi sebenarnya dari Berto tadi sudah mewakili juga sama ya. Tiba-tiba bukunya langsung terpilih, jadi memang harus butuh waktu yang khusus dan tenang untuk membacanya supaya kita bisa mencerna gitu ya. Tapi ada satu memang ada satu puisinya mengenai ada ya tentang Bunda. Pengen nanya satu sih Rev ya. Angka-angka itu maksudnya apa ya? Sebenarnya bisa nanya langsung, cuman mungkin biar teman-teman bisa tahu ya semuanya ya. Ada apa? Di situ ada tulisan. 709 berapa itu? Ya, Yang itu angka gitu ya. Itu Mama itu Bunda menelpon penasaran mantannya itu kan. Oh. Iya, jadi itu menjadi pertanyaan ini apa ya gitu kan ya. Wah, Yul, ini personal nih. Kan biar tahu ya. Lupa yang mana ya? Bubar dulu apa kita? Enggak apa-apa. Ini kan Enggak, ini kan udah Yang mana universal sih? ya sifatnya kan ya. Ada tadi udah lupa. Penyakit. Terima kasih. Makasih Bunda. Kasih applause dulu dong guys. Boleh? Oke, Lesia langsung boleh? Oke. Oh ini ya, sedangkan payung-payung hitam masih berjejer rapi di antara semak aspal. Berikut dengan duka yang bersembunyi sedalam-dalamnya pada wajah seorang ibu hingga detik ini. Itu Ibu Sumarsih, Bun. Ibu Bunda dari Wawan. Entahlah aku ikut gila karena kini Bunda menelpon mantannya demi sebuah angka-angka. Bunda pernah lawan arah di jalanan waktu itu ya. Dan kita nelfon bokap kandung gue untuk nomor bintaranya, dan ini adalah nomor bintara bokap gue. Oh gitu, oke. That's the number. Nepo baby. Itu emang real. Itu emang dari cerita real gitu. Tapi aku menjadikannya perangkat judulnya penyakit malah nepo gitu. Karena kita pun masih ada di dalam sistem itu gitu, nepotisme. Karena waktu itu bundaku bingung gimana nih ditilang polisi ya kan. Kita nemu Iya. jalan yang nggak boleh masuk gitu. Kita ngikutin polisi. Kenapa kok Iya. ngikutin polisi? Itu sih jawabannya Bun. Terima kasih pertanyaannya loh tapi. Baik. Apakah ini puisi yang disebut puisi berburu prosa? Tolong dijawab dulu sama Lele. Nggak berani. Insider nih. Kalau bisa dibilang iya. Pemangsa prosa. Oh, iya pemangsa. Iya berburu. sih sebetulnya. Oh. Iya sih sebetulnya ada beberapa prosa juga kayak hemodialisa dulu rumah. Itu jokes itu tuh. Oh. Jokes tempo ini, jokes tempo. Oh. Insider dia. Oh, jokes inside. Oke. Itu sih dari aku. Silakan. Oke, ini ada. Sebelum Thank you. menutup. Thank you Bunda pertanyaannya. Terima kasih Bunda. Thank you juga Via kejujurannya ya. Saya Anas ini ya respons ya, dimana saya pikir masing-masing pasti punya Iya. Anas yang ya nggak di sharing dengan Yang suka malu ya. betul Iya. betul. Enggak sih, enggak bagus. Mungkin sebelum saya tutup lah ada Kata-kata terakhir. Baca kaget puisinya ya. boleh. Nah, kita baca puisi Aduh, udah dua puisi Iya. gua baca. Baca puisi Lele lah. Oh boleh. Lele Lo sama ada itu aku. dulu nggak? Ntar terakhir baru lo baca Apanya? closing. Closing statement. Sebelum Sebelum Nadia. gua nanti. Simpel aja. Simpel aja. Apa ya? Simpel baca. Yang berasa berat. Tolong sebarluaskan karena menurutku ya ini puisi yang penting, buku puisi yang penting menurutku di tengah-tengah iklim negara yang sekarang ini gitu. Dia ngasih sesuatu gagasan yang memperluas wacana dalam aktivisme dan patut dibincangkan terus-menerus gitu agar ya lagi-lagi aktivisme kita tidak melulu maskulin, bahwa perempuan punya pandangannya sendiri juga dalam aktivisme, jadi tidak perlu meminjam gagasan-gagasan laki-laki yang maskulin dan seringkali terjebak pada cara berpikir heteronormatif dan sistem heteropatriarkal itu. Jadi gitu tuh, jadi yuk dibeli, berproses dan dibincangkan dan disebarluaskan gitu. Walaupun ini bukan puisi pemangsa prosa, Wih. ada tuh artikelnya by the way, gitu. Tapi ini memangsa apa dia? Memangsa negara dia, memangsa negara dia. Gitu. Tepuk tangan dong buat Evia. Baca dulu dong.
Oke. Ini sebelum ini ya, sebelum kita sama-sama nyambut Crickets nih kawan kita juga. Jangan pulang kebun dulu ya Bentar guys. dulu, lu bajunya terakhir. Oh, tuntar tuh nih disuruh-suruh. Nih dia nih. Gue moderator ya. Kebiasaan jadi MC. Tahu kan. Oke, teman-teman, jadi tadi satu ya yang belum kita gali di sini adalah tadi terkait aktivisme, adalah isu perempuan. Ini mungkin usulan untuk diskusi next diskusi gitu. Kenapa? Aktivisme yang puisi itu kan sebenarnya landscape puisi sangat maskulin ya, landscape puisi, penelitian, you name it lah, teori semua itu dari sebagian besar adalah dari kepala laki-laki, gugatan gitu, jangan kan mau menggugat ya, ngomong aja perempuan kagak berani gitu kan. Nah jadi next mungkin nanti di diskusi selanjutnya yang bisa digali adalah terkait aktivisme. Di sini tuh kenceng banget gugatan perempuan, aktivisme perempuan gitu. Walaupun ada beberapa puisi yang terlihat ya, misalnya suara dari ovarium gitu. Ada yang aku paham mungkin negara tak akan pernah merasakan kucuran darah. Teman-teman tahu nggak sih itu sakitnya menstruasi itu kayak sakit jantung gitu kan. Tapi nggak ada yang tahu karena memang begitu sedikitnya studi kesehatan terkait perempuan. Sunat aja sekarang bisa pakai laser guys gitu kan. Kenceng, nggak ada tuh rasa sakit gitu. Tapi bagaimana dengan kontrasepsi, bagaimana dengan obat-obatan pramenstrual? Enggak, semuanya hanya mengandalkan paracetamol, sampai juntrungan juga paracetamol gitu. Karena bagaimana mau meneliti studi ketubuhan perempuan kalau yang meneliti aja perempuannya juga cuma nggak sampai 10%. Statistik menunjukkan dokter-dokter perempuan itu sedikit sekali ya, seperti itu. Apalagi di negara seperti Indonesia, negara banyak banget isunya gitu. So mungkin aktivisme terus aku sebenarnya agak ini ya, karena aktivisme kan kata-kata yang sangat interpretasinya bahkan topologinya sendiri kan dibentuk dari pola pikir landscape yang maskulin gitu. Nah sedangkan aktivisme dari quote-quote yang dilakukan oleh perempuan itu sangat subtle gitu, karena kenceng dikit kita dijudge gitu kan. Gitu kan, rame bener nih cewek gitu. Jadi dengan puisi ini gitu ya, puisi yang tetap halus tapi juga gugatan yang begitu menggigit gitu, dan mungkin tadi di beberapa di beberapa diskusi gitu, nama-nama penulis perempuan sebelumnya yang disebutkan hanya Tuti Harati ya gitu. Padahal itu apa ini pertanyaan yang saya lontarkan dan mungkin bisa kita renungkan bersama-sama, apakah siapakah selain Tuti Harati yang bisa kita hadirkan penulis perempuan yang juga menggugat tidak hanya ketubuhan tapi juga perlawanan terhadap negara dan trauma-trauma yang dipelihara ya, saya tidak ini kata yang diwariskan tapi dipelihara oleh negara. Terima kasih teman-teman yang udah hadir, yang udah nonton. Semoga panas dan tetap membara untuk tetap hidup dan gelisah di negara yang gagal ginjal. Ini yang ditulis Levia di salah satu puisinya ya, negara gagal ginjal, kreatif naik pitan. Oke, sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih.